Because from Indonesia alone, the Hajj and Umrah is more than 2 million people every year. What is the importance of this contract between your company and Masar project? Well, the joint agreement between Masar and also Danantara Indonesia Sovereign Fund is very important. Not only to investment, but also we are going to build a legacy here because from Indonesia alone, the Hajj and Umrah is more than 2 million people every year. Kita sudah membeli satu hotel di sana di daerah Taher. Itu hotel dengan kapasitas kamar 1.461 kamar. 1.461 kamar dan di 3 tower, dan kita juga membeli tanah di depannya seluas total 5 hektar untuk membangun kurang lebih 13 tower dan 1 mall untuk para jemaah haji dan umroh kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat El Leila Official, kita lanjutkan pembahasan Kampung Haji Indonesia, tapi kali ini kita masuk ke bab yang paling krusial dan paling menentukan. Karena di tengah proses bidding lahan Kampung Haji, muncul kabar terbaru yang mengejutkan publik. Pemerintah Indonesia ternyata sudah menggelontorkan lebih dari 500 juta dolar Amerika Serikat. Bukan hanya untuk rencana, tapi untuk akuisisi nyata aset di Makkah. Lalu muncul pertanyaan besar. Kalau sudah akuisisi hotel dan lahan, kenapa masih ikut lelang? Mana yang sebenarnya lebih aman? Akuisisi atau bidding? Mari kita bedah pelan-pelan. Tapi sebelum kita kupas lebih dalam lagi, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini terus bisa mengawal proyek akbar Kampung Haji Indonesia di Makkah. Sahabat semua, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyampaikan bahwa investasi awal lebih dari 500 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 8,3 triliun rupiah sudah digunakan untuk akuisisi hotel, pembelian lahan strategis, dan fondasi awal Kampung Haji Indonesia. Bukan omon-omon, ini uang nyata, aset nyata, dan lokasi nyata. Lalu aset apa saja yang diamankan? Rosan menjelaskan secara terbuka 3 tower hotel, masing-masing 28 lantai. Berlokasi di kawasan Tahrir, Makkah, luas lahan hotel sekitar 4.620 meter persegi. Belum berhenti di situ. Pemerintah juga telah mengamankan lahan tambahan sekitar 4,4 hektar. Total penguasaan lahan hampir 5 hektar. Dan rencana ke depan membangun 13 tower tambahan, 1 pusat perbelanjaan, dan kawasan terpadu untuk jamaah Indonesia. Ini bukan konsep, ini blueprint yang siap dieksekusi. Sahabat semua, akuisisi versus lelang apa bedanya? Sekarang kita masuk ke inti. Akuisisi aset langsung dikuasai. Tidak tergantung hasil bidding, lebih aman secara kepemilikan. Bisa dibangun bertahap. Namun, lokasi bisa kurang strategis dibanding zona Masar. Lalu, bagaimana dengan bidding? Lelang atau bidding lokasi super strategis, Jabal Hindawiyah dan Masar Project. Dekat jalur utama ke Masjidil Haram. Terintegrasi rencana besar Saudi, namun risiko kalah bidding. Kompetitor banyak, 90 bidder. Tidak otomatis milik Indonesia. Kesimpulan pentingnya, pemerintah Indonesia tidak mempertaruhkan segalanya di satu keranjang. Yang terjadi sekarang bukan kebingungan, tapi strategi ganda. Akuisisi, jaring pengaman, lelang, peluang emas. Jika menang lelang, Indonesia punya kawasan Kampung Haji di zona paling strategis. Jika kalah lelang, Indonesia tetap punya aset. Kampung Haji tetap jalan. Jamaah tidak kembali ke titik nol. Ini menjawab kekhawatiran banyak jamaah dan netizen. Kapan dibangun? Target Rosan jelas. Kuartal 4 tahun depan. Pembangunan tahap awal di lahan yang sudah diakuisisi mulai berjalan. Investasi lanjutan.
700 sampai 800 juta dolar Amerika Serikat. Penawaran total lahan sekitar 750 juta dolar. Angkanya besar, tapi ini aset jangka panjang puluhan tahun, bukan proyek musiman. Lalu siapa yang mendanai? Untuk tahap awal dan antara sepenuhnya. Dan untuk tahap lanjutan, terbuka kolaborasi. Kementerian Haji dan Umroh. Skema B, 2B, dan kemitraan. Artinya, beban tidak ditumpuk ke satu institusi. Risiko keuangan dibagi. Proyek lebih sustain. Lalu, apa tujuan utamanya? Rosan menegaskan satu hal penting. Ini bukan sekadar investasi. Ini tentang pelayanan jamaah Indonesia. Karena faktanya, umroh Indonesia sekitar 2 juta orang per tahun. Haji sekitar 200.000 jamaah per tahun. Tanpa aset permanen, Indonesia selalu jadi penyewa, biaya mahal, pelayanan tidak konsisten. Dengan kampung haji, standar layanan bisa dikontrol, biaya lebih efisien, jamaah lebih manusiawi. Jadi, sahabat semua, akuisisi dan lelang bukan pilihan salah satu. Keduanya dijalankan bersamaan sebagai strategi pengamanan, akuisisi, fondasi aman, lelang, lompatan strategis. Dan yang terpenting, ini bukan lagi wacana. Ini sudah masuk fase uang keluar dan aset terbentuk. Sekarang tugas publik bukan ribut, tapi mengawal transparansi, timeline, dan akuntabilitasnya. Sahabat semuanya, doakan yang terbaik. Semoga langkah besar ini menjadi berkah untuk jutaan jamaah Indonesia. Like videonya jika bermanfaat, subscribe untuk mengikuti update Kampung Haji sampai pengumuman final, dan komen pendapat sahabat semuanya di kolom komentar. Sampai jumpa di update selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah yang Maha Pemurah, beri kami sehat walafiat, rizki berlimpah yang halal barakah, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, putra putri yang salih salihah, ahli ilmu dan ahli ibadah.